Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita akan mencoba untuk membahas lebih lanjut seperti apa sejauh mana pencapaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia dan seperti apa program percepatan vaksinasi ini nantinya akan membentuk kekebalan kelompok akan terwujud dan di mana masyarakat ini terlindung dari COVID-19. Kita akan mencoba untuk menghubungi lagi Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku P2PML Kementerian Kesehatan dan juru bicara vaksinasi. Ibu Siti Nadia bisa terhubung? Bisa. Ya, Oke, yuk. baik kita telah terhubung dengan Ibu Siti Nadia. Ibu, mungkin boleh digambarkan sampai sejauh ini mungkin dari pemerintah pusat begitu ya, selalu ada yang namanya percepatan vaksinasi, apalagi kita punya waktu tinggal beberapa bulan. Bu Nadia boleh digambarkan sejauh ini sudah berapa persen yang divaksin pertama, vaksin kedua, dan seperti apa percepatan yang dilakukan untuk juga nantinya kita menuju kekebalan kelompok, Bu Nadia? Ya, jadi kita cukup merasa bersyukur ya bahwa dengan kecepatan vaksinasi kita ini tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain ya. Mengingat Indonesia itu sendiri adalah negara yang memiliki sasaran vaksinasi cukup besar, yaitu 208 juta sasaran ya. Artinya setidaknya kita butuh nih 426 juta dosis ya. Padahal kalau kita lihat produksi daripada vaksin global itu hanya sekitar 6 sampai 7 miliar. Jadi bisa bayangkan ya bagaimana negara-negara lain berupaya untuk bisa mendapatkan vaksinasi ini dalam waktu 2021 ini. Nah, tentunya kalau kita lihat per tanggal 20 September jumlah dosis vaksin yang sudah kita suntikan itu sudah 126,5 juta, di mana 79,6 juta adalah yang penerima dosis pertama dan penerima dosis kedua itu ada 45,2 juta. Nah, artinya ditambah dengan dosis ketiga tentunya. Secara capaian global, World Bank sendiri juga mengatakan bahwa Indonesia cukup baik ya dalam pencapaiannya, karena mengingat antara ketersediaan vaksin dan juga kecepatan vaksinasi, serta tadi kita adalah negara dengan sasaran vaksinasi yang sangat besar, tapi kita bukanlah produsen vaksin. Kita juga memiliki kecepatan penyuntikan yang cukup baik. Artinya kalau kita lihat kita adalah urutan ke-6 di negara-negara dengan penduduk yang terbanyak tadi. Baik, apakah kita optimis Bu Nadia kalau kita berkaca pada negara misalnya India dengan juga masyarakat yang begitu banyak. Mereka bahkan dapat rekor begitu ya 25 juta orang divaksin dalam satu hari. Nah, bagaimana kemudian ini teman-teman juga dari Kementerian Kesehatan bersama jajaran terkait ini mempercepat. Apalagi tadi kita dilema karena mungkin kita di kepulauan begitu ya Bu Nadia ya. Apakah dengan adanya nanti vaksinasi door to door, ini Kementerian Kesehatan terus mempercepat adanya vaksinasi ini Bu? Iya, betul. Karena vaksin ini akan datang secara bertahap ya, Pak. Artinya, Mbak Priscil, sampai dengan bulan Desember pun kita akan masih menerima sejumlah dosis vaksin. Setidaknya itu ada 200 juta dosis vaksin ya yang akan kita terima di akhir Desember. Yang artinya memang saat ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa vaksin yang sudah kita terima segera kita suntikan untuk mencapai sasaran tadi. Nah, ini tentunya perlu strategi, di mana pemberian vaksinasi ini ditambah dengan animo masyarakat yang sangat luar biasa ini, bagaimana kemudian kita mengatur vaksin tadi bisa disuntikan tepat ya, artinya tepat dalam hal bagaimana berkontribusi terhadap penurunan laju penularan. Untuk itu strategi-strategi yang tentunya sudah kita susun adalah seperti pada bulan September ini, di akhir September itu kita berharap bahwa vaksinasi di 7 aglomerasi Jawa Bali itu sudah bisa kita selesaikan. Dan nanti di bulan Oktober tentunya kita berharap bahwa vaksinasi di ibu kota provinsi di luar Jawa Bali itu pada bulan Oktober juga sudah mencapai angka minimal 70% dosis pertama. Jadi kalau kita lihat harapannya di November itu sasaran 208 juta dosis tadi 70%-nya sudah mendapatkan dosis pertama. Selain itu percepatan vaksinasi kita lakukan pada beberapa event-event
event ya, termasuk seperti percepatan vaksinasi untuk kesiapan PON, bukan hanya masyarakat di Papua sendiri, tapi untuk seluruh kontingen dan juga official yang akan mengikuti PON juga harus sudah divaksinasi. Yang kedua adalah tentunya event untuk MotoGP di Mandalika, ini juga kita lakukan percepatan. Jadi memang sesuai dengan kedatangan dan ketersediaan vaksin, strategi-strategi ini yang tentunya kita lakukan. Oke, baik. Bu Nadia, ini yang menarik juga bahwa ada klaim begitu dari DKI Jakarta sendiri ini sudah mencapai kekebalan komunalnya karena sudah hampir 80% masyarakat di DKI Jakarta sudah mendapatkan vaksinasi. Bagaimana kemudian pemerataan vaksinasi sendiri, Bu, di Indonesia? Melihat juga beberapa sudah mengklaim vaksinasinya terpenuhi, tapi masih banyak daerah-daerah di luar DKI Jakarta, misalnya Jawa, Bali, ini masih kesulitan untuk mengaksesnya. Ya, memang ada beberapa kebijakan kita ya. Tadi kami sampaikan bahwa dengan keterbatasan jumlah vaksin yang tidak datang sekaligus untuk memenuhi kebutuhan 426 juta dosis tadi, kita tahu saat ini baru kurang lebih 240 juta dosis ya yang kita terima, di mana 126 juta dosisnya sudah kita suntikan. Nah, artinya dengan ketersediaan vaksin antara 40 sampai 50 juta per bulannya, itu kita harus betul-betul melakukan strategi-strategi intervensinya. Tentu azas pemerataan tetap kita lakukan. Kita dalam hal proporsi jumlah penduduk itu menjadi salah satu perhitungan. Tapi kemudian untuk percepatan tadi kami sampaikan bahwa target alokasi vaksin akan juga diprioritaskan misalnya di 7 daerah aglomerasi Jawa, Bali, dan ibu kota provinsi. Ini yang kita lakukan. Mengapa hal ini menjadi pilihan prioritas kita adalah karena kita tahu 70-80% kasus konfirmasi positif itu ada di Jawa, Bali. Sehingga untuk kita bisa mencegah ataupun kemudian vaksinasi ini menjadi game changer untuk mengatasi laju penularan yang mungkin nanti kita akan hadapi adanya gelombang ketiga ya di akhir tahun ini, kita sudah bisa lebih mengamankan Jawa, Bali dulu karena tadi jumlah kasus terbesar ada di Jawa, Bali. Yang kedua adalah ibu kota provinsi, karena ibu kota provinsi di luar Jawa, Bali memiliki angka yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya. Karena itulah kemudian strategi vaksinasi kita arahkan ke sana. Jadi pertama adalah jelas jumlah penduduk, yang kedua adalah tentunya kontribusi kepada kasus positif, yang ketiga adalah varian baru. Ingat, 98% varian Delta ini masih mewarnai varian yang mendominasi infeksi virus COVID-19. Nah, ini tentunya yang menjadi concern kita pada daerah-daerah tertentu dengan varian yang cukup banyak ini, kita harus prioritaskan supaya tadi bisa segera membantu menurunkan laju penularan dan membatasi penularan. Oke, Bu Nadia, kemudian tadi yang menarik adalah bagaimana kita masih dihadapi, kita harus waspada begitu ya dengan varian-varian yang saat ini mengintai, begitu ada varian Mu, kemudian yang lainnya. Nah, ada kemudian topik-topik yang juga menarik akhirnya karena diisukan bahkan yang sudah menerima vaksin 2 dengan lengkap begitu. Bahkan efikasinya akan turun karena mungkin sudah dalam waktu yang lama, kemudian ada varian baru. Nah, ini seperti apa upaya dari Kemenkes mengedukasi bahwa vaksin ini menjadi pelindung kita bahkan dengan adanya varian-varian baru yang mengancam? Iya, jadi kita sudah bisa lihat ya, walaupun misalnya di bulan Juli kemarin kasus COVID yang merupakan sumber penularan ya, itu adalah karena lebih banyak varian Delta. Tapi kita bisa melihat dari data yang ada, orang yang sudah mendapatkan vaksinasi sebanyak 2 kali terhadap varian Delta pun mereka masih memiliki tingkat proteksi secara umum ya, angka kematian itu hanya 4%. Dan gejala yang berat itu sangat banyak bisa dihindari. Tapi kalau orang yang belum mendapatkan vaksin, itu angka kematiannya bisa mencapai 15-16% dengan angka kesakitan yang sangat tinggi. Nah, ini tentunya yang menjadi edukasi kita ya kepada masyarakat, walaupun terjadi penurunan efikasi dan WHO sendiri juga sudah mengatakan penurunan efikasi itu tidak mempengaruhi proteksi daripada vaksin tersebut. Jadi memang akan lebih baik seseorang tetap divaksin walaupun
memang ada penurunan proteksi dikarenakan memang varian baru yang muncul. Nah, ini yang harus segera ya kita lakukan untuk kemudian kita perangi virus tadi. Jangan sampai kemudian dia malah betul-betul tidak efektif dengan pasien yang ada. Padahal dengan vaksin itu mengurangi infeksi, dengan mengurangi infeksi atau penularan itu bisa menekan varian baru untuk muncul. Jadi ini seperti suatu lingkaran yang harus kita segera kejar supaya dengan percepatan vaksinasi varian baru juga akan bisa kita kendalikan. Berarti dalam artian boleh kembali ditegaskan Bu Nadia, ketika misalnya kami begitu sudah menerima vaksin 6 bulan yang lalu secara lengkap, apakah ini memang efikasinya turun dan kita harus juga memproteksi tetap dengan protokol kesehatan atau seperti apa, atau dibutuhkan booster? Ya, jadi memang pada sebuah studi sudah disampaikan ada penurunan efikasi secara natural ya. Ini yang pertama yang terjadi pada vaksin COVID-19. Yang kedua adalah penurunan efikasi dikarenakan adanya varian atau mutasi virus ini ya. Tapi kedua-duanya seperti disampaikan bahwa penurunan ini masih memberikan level proteksi yang cukup kepada kita atau kepada orang lain yang belum mendapatkan vaksinasi. Kita tahu bahwa vaksinasi memang tidak menyebabkan seseorang itu jadi bebas tertular COVID-19. Makanya harus tetap didukung dengan protokol kesehatan dan deteksi dini. Perlindungan yang sangat tinggi diberikan oleh vaksin itu adalah pada saat mencegah kita jatuh kepada kondisi atau gejala yang parah, bahkan kepada kematian. 95% proteksi vaksin itu diberikan untuk mencegah dari kematian dan kesakitan yang parah. Baik, itu dia tadi. Yang penting sudah lengkap, kemudian itu akan menurunkan dari resiko kematian dan kesakitan yang parah ya Bu Nadia. Kemudian ini banyak pakar, epidemiolog juga yang mengusungkan begitu untuk ada booster nih Bu Nadia. Apakah memungkinkan jika nantinya ada varian baru, kemudian gelombang-gelombang ketiga, Indonesia juga bersiap untuk memberikan vaksin dosis ketiga kepada masyarakatnya nih Bu? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa Pak Menteri Kesehatan sendiri kan sudah menyampaikan ada skenario untuk pemberian tambahan dosis ketiga ya, yang artinya diharapkan ini bisa memperkuat kalau nanti memang ada rekomendasi dari WHO, kemudian ada publikasi ilmiah ataupun kajian ilmiah yang mengatakan bahwa kita membutuhkan dosis tambahan ketiga. Skenario ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah. Tapi pada saat ini yang paling penting adalah kita menyelesaikan dulu dosis pertama dan dosis kedua. Dikarenakan kunci daripada pengendalian pandemi supaya kemudian penyakit ini bisa menjadi penyakit endemis adalah semakin banyak dan semakin cepat orang mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Artinya mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Kita tidak akan bebas dari tertular ataupun terjadinya serangan-serangan dan gelombang-gelombang berikutnya dari penularan virus COVID-19 kalau hanya sedikit orang atau sebagian orang saja yang punya level proteksi yang tinggi, tetapi orang di sekitarnya itu masih banyak yang belum memiliki atau mendapatkan vaksinasi 2 dosis secara lengkap. Jadi ini menjadi penting untuk kita bahwa percepatan vaksinasi dosis pertama, dosis kedua kita lakukan. Untuk sementara pemberian dosis tambahan ketiga hanya kita lakukan kepada tenaga kesehatan pada kondisi kemarin adalah darurat ya. Jadi karena kondisi darurat yang terjadi di bulan Juli, beban kerja yang sangat tinggi, virus Delta yang sangat ganas, dan kemudian peningkatan kasus yang terjadi juga di kalangan tenaga kesehatan, tentunya ini akan menyulitkan ya kemudian kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di tengah tinggi-tingginya kasus tersebut. Nah, dalam kondisi seperti itulah rekomendasi diberikan untuk memberikan dosis tambahan ketiga dengan harapan proteksi ini bisa semakin meningkatkan pada kondisi yang tadi gawat darurat tadi ya seperti itu. Tapi untuk masyarakat lainnya sampai saat ini belum dibutuhkan penambahan dosis ketiga karena resiko masyarakat adalah jauh lebih rendah dibandingkan tenaga kesehatan.
Baik, proteksi untuk, imun booster begitu ya, vaksin booster maksud kami di dosis ketiga itu masih nanti ketika memang dosis satu dan 2 ini sudah dilengkapi begitu di seluruh masyarakat. Nah Bu Nadia kemudian bagaimana ini percepatan yang juga didorong di daerah-daerah karena kita tahu banyak tadi tidak hanya akses, tapi juga masih banyak mungkin masyarakat yang sulit teredukasi untuk mendapatkan vaksin nih Bu. Jadi akhirnya mereka menolak dan memang stok vaksinnya jadi mubazir. Nah bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan sendiri ini melakukan supaya masyarakat nih mau untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi? Ya, kita tahu memang di awal daripada pelaksanaan vaksinasi, kita pahami bahwa masih ada ya masyarakat sebanyak 8% yang masih menolak untuk divaksin. Kemudian kita ketahui juga masih ada 15% yang ragu-ragu untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan adalah terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi ya. Bagaimana kita juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang paling penting adalah mencari contoh ya atau model ya bagi komunitas atau kelompok tersebut supaya mereka betul-betul yakin bahwa vaksinasi ini adalah upaya bersama dan upaya gotong royong bersama bagaimana kita sendiri terutama tidak menjadi sumber penularan pada orang lain dan selain itu kita ini mendapatkan proteksi untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa saja selamat, bisa saja kemudian berhasil memenangkan pertarungan dengan COVID-19 pada saat kita tertular atau terinfeksi, tapi belum tentu anggota keluarga kita memiliki kekebalan atau kondisi yang sama. Nah, tentunya kita harus melindungi orang-orang yang di sekitar kita yang kita sayangi dengan mendapatkan vaksinasi ini. Jadi sosialisasi terus-menerus, mencari model, mencari influencer, memantapkan tentunya teman-teman di puskesmas ya, kader-kader kesehatan, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat tentunya bahkan tokoh adat menjadi kunci dalam rangka lebih mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendapatkan vaksinasi ini. Baik, ini sudah banyak strategi yang dilakukan pemerintah dan ini juga kemudian terus berupaya ya untuk menjangkau masyarakat di pedalaman. Nah, terakhir Bu Nadia, bagaimana kemudian ke depannya jika masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi, apa yang harus dilakukan? Ini juga untuk mengingat bahwa kita masih di suasana pandemi begitu ya, kemudian masih ada varian baru yang mengancam. Nah, ini seperti apa sikap kita harus berlaku? Ya, ini juga harus dipahami Mbak Priscilla. Sekarang ini kan kalau kita bandingkan kondisi kita di bulan Juli ini sudah sangat jauh lebih baik di mana angka positivity rate kita sudah kurang dari 2%, yang tadinya itu hampir mendekati 40%. Tingkat keterisian perawatan rumah sakit, tempat isolasi yang tadinya mencapai angka di atas 90%, sekarang sudah di bawah 15%. Bahkan kasus konfirmasi yang tadinya mendekati angka 58.000 sekarang sudah 3.000 dan angka kematian yang tadinya mencapai angka 2.000 lebih sekarang sudah 192. Jadi kondisi-kondisi ini sudah menunjukkan berbagai perbaikan-perbaikan. Tapi harus selalu kita ingat, kita masih dalam situasi pandemi. Kita masih dalam posisi peperangan melawan COVID-19. Artinya kalau hari ini kita menang, saat ini kita menang, kita tidak boleh lengah. Tetap kita harus mengendalikan mobilitas kita di tengah tentunya berbagai upaya untuk pelonggaran kegiatan masyarakat yang diharapkan tentunya ini bisa membangunkan kembali ekonomi masyarakat. Baik. Yang kedua adalah tetap harus jalankan protokol kesehatan karena bagaimanapun juga protokol kesehatan adalah kunci dalam kita memastikan bahwa laju penularan dikendalikan. Dan Baik. Yang kedua, yang terakhir juga penting adalah deteksi dini melalui 3T dan segera vaksinasi. Oke, penanganannya sudah baik, kemudian juga proteksi sudah ada begitu ya dari vaksinasi dan memang diharapkan upaya pencegahan itu terus dilakukan. Baik, Ibu Siti Nadia, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu, Ibu. Sama-sama, terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang, maksud kami kita akan hadir dengan informasi menarik dan inspiratif lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.